Angka di statistiknya tinggi, tapi di lingkungan masyarakatnya jalannya hancur, masyarakatnya makannya sangat terbatas, tidak punya pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy di acara Musrembang, banyak sekali para pejabat dan yang lainnya pasti terkejut melihat ini. Coba kita lihat dulu ya pidatonya. Nah, kekhalifahan itu dalam perspektifnya terbagi dua pandangan. Yang pertama, Barat mewujudkan khalifah manusia itu dengan alam itu berhadapan. Maka spiritnya eksploitasi, filsafatnya materialisme. Maka alam adalah alat pemuas manusia. Manusia akhirnya berbuat kerusakan. Pada akhirnya terjadi revolusi industri, dari revolusi industri terjadi kolonialisasi, dari kolonialisasi melahirkan kapitalisasi, dari kapitalisasi maka perang adalah alat untuk melakukan upaya hegemoni terhadap sumber daya alam dengan mengorbankan banyak manusia. Ini problem. Di sisi lain, Barat juga terpeleset pada filsafat tentang eksploitasi alam. Ini menarik, kita jangan terbodohi deh. Yang sekolahnya di luar negeri jangan bawa ajaran ke sini. Kenapa? Baratlah yang pertama melakukan revolusi industri. Dari revolusi industri melahirkan koloni. Dari koloni itulah terjadi perubahan-perubahan hutan. Dia berubah menjadi alat produksi, hutan itu menjadi sumber produksi, kemudian melahirkan industri. Setelah itu Barat menyadari kekeliruannya, dia mengembangkan pikiran lagi penentangan deforestasi. Padahal Sunda sebagai basic ajaran saya yang lahir di tanah ini sudah mengajarkan secara terbuka manusia alam itu satu kesatuan. Maka karena satu kesatuan, kalimatnya sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Apa itu artinya? Manusia sejati atau rawayan jati, ketika dia berada di air, dia bagian dari air. Ketika dia di darat adalah bagian dari darat. Karena manusia itu komponennya tanah, air, udara, dan matahari. Orang Bali menyebutnya Trihite Karana dengan 4 warna: tanah hitam, air putih, matahari atau hawanya kuning, merah, dan kemudian angin kuning. Mohon maaf, tidak ada urusan dengan partai yang biru, nggak ada. Putih nggak ada. Nah, ini sebenarnya, seluruh filsafat ini lama oleh kita ditinggalkan. Kita sibuk mengikuti pertumbuhan, kita sibuk mengejar angka-angka yang kadang semu. Tetapi angka yang tidak melahirkan keadilan, kita sibuk dengan grafik statistik itu untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi kita lupa bahwa seluruh lingkungan kita tidak disapa, seluruh lingkungan kita tidak diraba, seluruh lingkungan kita tidak menjadi bagian hidup kita. Maka yang terjadi adalah seluruh angka ini menjadi semu kamuflatif ditambah dengan budaya koruptif. Maka lahirlah alam seperti kita ini. Maka saya ucapkan terima kasih. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya. Pagi hari ini sepanjang sejarah di Jawa Barat, pada saat ulang tahun gubernur senior yang bernama Bay, gubernur senior hari ini ulang tahun, selamat. Kita bisa berkumpul. Dan yang paling menarik, Sekjen Partai Demokrat saja hadir, walaupun tidak ada dalam 4 warna itu. Terima kasih atas kehadirannya. Ada para anggota DPR RI, saya lihat lengkap hari ini hadir. Ada saudara kandung saya, Mulyadi. Kan saya Dedi, dia Mulyadi. Kemudian juga ada Teh Rike. Nah, sebenarnya Teh Rike itu dalam sejarah tuh dia meninggal atau bunuh diri karena menjaga kehormatan dirinya dibubat, itu dalam riwayat ya. Begitu. Tapi dia masih hidup menjadi reinkarnasinya, tetap mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai perempuan Sunda. Tepuk tangan dong. Kemudian juga ada juga ini mantan pimpinan dewan yang dulu sangat punya power yang full mengatur anggaran dewan, namanya Pak Ade dan tetap Ginanjar. Ada, saya lihat tadi ada Pak Ade Ginanjar, saya hadir, saya ucapkan terima kasih. Ada juga anggota DPD RI, saya ucapkan terima kasih Ibu. Anggota DPR RI, sudah kan? Sebut semuanya. Hari ini pimpinan dewan lengkap.
Ada Pak Iwan yang dari tadi cerita terus tentang ini lagu ini maknanya apa, tujuannya kemana, alamnya seperti apa. Setelah saya teliti ternyata Pak Iwan kayaknya turunan Sri Baduga, karena tinggalnya di Bogor. Ada Pak Iswara, saya ucapkan terima kasih. Ini yang lagi terkenal, disebutin terus Pak Ono Surono, tetap tersenyum dalam terpaan badai. Terima kasih. Ada Pak Kiai, Pak Haji Asep. Terima kasih juga Pak Wakil Gubernur, saya ucapkan terima kasih. Pak Wamen, terima kasih atas kehadirannya, seluruh Forkopimda, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para kepala Bapeda seluruh Provinsi Jawa Barat, tidak lupa juga para bupati, wali kota, yang dari seluruh angka-angka yang dipaparkan tadi sesungguhnya bukan peran gubernur, itu peran bupati dan wali kota. Tepuk tangan. Ada kesepuhan penting, ini bukan hanya simbolistik, kesepuhan yang dari Sumedang, saya ucapkan terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ada dari Cirebon. Seluruh simbol-simbol itu sesungguhnya simbol pembangunan. Pertama ingin saya tegaskan ya, bahwa pembangunan itu upayanya bukan hanya upaya menaikkan angka statistik atau grafik. Tapi lebih dari itu, pembangunan itu adalah upaya kontemplatif. Karena upaya kontemplatif, memang Jawa Barat ini kita jelaskan mengalami problem kultural. Problem kulturalnya di mana? Problem kulturalnya adalah ini provinsi yang sudah lama kehilangan spirit kebudayaannya, yang sudah lama kehilangan aspek spiritualitas yang berbasis alam dan semestanya karena bubarnya kerajaan bernama Pajajaran. Itu hari ini tumbuh menjadi sebuah provinsi yang sangat inklusif. Provinsi inklusif itu ditandai dengan keterbukaan masyarakatnya. Keterbukaan masyarakatnya itu adalah keterbukaan dia membuka diri menjadi masyarakat terbuka yang bersedia hidup bersama siapapun. Itu sistem masyarakat terbuka yang hidup bersama siapapun tanpa basic ideologi kebudayaan yang kuat, maka dia akan tumbuh menjadi masyarakat yang berwarna dalam setiap masa. Apa yang disebut berwarna dalam setiap masa? Maka dia terus mengalami perubahan dalam setiap waktu tanpa memiliki warna ideologi. Sehingga orang Jawa Barat itu dari sisi apapun dinamis. Dari sisi politik di Jawa Barat tidak pernah ada partai politik yang bisa lama menjadi pemenang. Dia berubah pada tahun berikutnya. Elektoralnya sangat tergantung pada apa? Pada dua hal. Nukadele, nukareng. Apa itu artinya? Apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Kenapa masyarakat Jawa Barat sangat mudah berubah apa yang terlihat dan yang dengar? Karena dia tidak punya basic ideologi permanen. Dia berubah. Dalam bahasa Sundanya lempeh yuni. Apa itu artinya? Mudah sekali berubah. Nah, mudah sekali berubah ini sangat baik dari sisi aspek sebagai masyarakat dinamis yang berubah dalam setiap waktu, manakala perubahannya menuju arah positif. Tetapi akan menjadi problem manakala perubahannya memiliki aspek yang bersifat konotasi negatif. Maka yang kedua adalah masyarakat yang berubah seperti ini cenderung terhegemoni. Dia bukan mempengaruhi tapi dipengaruhi. Saya berikan contoh. Orang Jawa Barat ketika ada di kampungnya, kemudian di situ ada pendatang yang menjadi tetangganya, itu bukan pendatangnya yang mengikuti gaya orang yang tinggal di sana sudah lama menjadi pribuminya, tetapi sang pribumi mengikuti gaya pendatangnya. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan sebuah problematika lingkungan yang setiap daerah itu tumbuh nyaris tanpa identitas.
Daerah yang tumbuh tanpa identitas kemudian disempurnakan dengan tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi. Nah, tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi itu sebenarnya ideologi tata ruang di Jawa Barat itu ada di Sangyang Siksa Kandang yang sekarang seluruh naskahnya ada di Inggris. Dan saya sekarang lagi menyusun naskah baru, naskah lama sudah selesai. Nah, seluruh naskah itu sebenarnya rujukan pembangunan kita. Nah, rujukan pembangunan kita ini kalah oleh siapa? Oleh orang yang seringkali belajar keluar, meraba-raba sistematika berpikir pembangunan di luar diterapkan di kita. Sifatnya impor, bukan adaptif. Karena sifatnya impor bukan adaptif, itu nanti lahir dalam kebijakan pembangunan yang tersentral dari pusat ke daerah itu. Apa yang terjadi adalah problem Indonesia adalah ganti kebijakan dalam setiap waktu. Ganti hardware, ganti software dalam setiap waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus jujur, yang menjadi penyangga utama kita sehingga masyarakat Jawa Barat hari ini masih kokoh di tengah tekanan fiskal, hari ini masih kokoh di tengah tekanan energi, itu apa? Kita masih punya basic tradisional yang itu menjadi penunjang daya tahan masyarakat. Apa itu? Kita masih punya sumber daya air yang free, yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak semuanya bergantung pada air pipa paralon atau air pump. Kita juga masih punya sumber daya air yang memadai, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak tergantung pada air galon. Kita masih memiliki sumber daya air yang memiliki implikasi terhadap ketersediaan keanekaragaman pangan, baik pangan yang dikelola berdasarkan sistem pembangunan pertanian modern maupun sistem pangan yang tradisional, sehingga sumber-sumber pangannya masih tersedia secara luas di masyarakat. Yang ketiga, kita masih punya transaksi tradisional di mana masyarakat tradisional masih hidup di pasar-pasar pedesaan, di mana aspek yang bersifat komunikasi dan barang-barang yang tidak memiliki standar masih bisa dijual di pasar. Andai kata seluruh pasar dibuat model Alfamart, Indomart, atau pasar dibuat dalam skala standar, maka pisang nangka yang dari pinggir kampung nggak akan bisa laku. Maka jawabannya adalah pasar tradisional. Maka nangka yang disebut gori tidak akan bisa terjual, maka jawabannya adalah pasar tradisional. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dalam pandangan saya ekonomi digital oke untuk menunjang sebuah kemajuan peradaban, tapi ekonomi tradisional harus dijaga. Kenapa? Bedanya Jerman dengan kita, bedanya Eropa dengan kita, bedanya Amerika dengan kita satu hal. Di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, negara mengatur siklus manusia dari mulai urusan makan sampai urusan tidur. Negara ngatur penyiapan air, negara mengatur penyiapan gas, negara mengatur penyiapan pangan, negara mengatur apartemen, negara mengatur semua. Maka satu ada problem mereka adalah ketika negara mengalami problem pemerintahan dan politiknya, rakyatnya bisa kelaparan. Kenapa? Karena siklusnya sangat tergantung pada negara. Indonesia, mohon maaf, pemerintah tidak mengatur semua hal. Ada rakyat kita bisa mengatur dirinya sendiri. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi beras. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi gas. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi pendidikan. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan fasilitas jalan yang baik, tetapi mereka masih bisa survive dalam perkembangan setiap waktu. Tesis ini kenapa saya omongkan? Kita pernah melewati masa kolonial Belanda, survive.
Kita pernah melewati masa Orde Lama, survive. Kita sudah melewati masa krisis ekonomi 98, survive. Untuk itu saya selalu bicara pada kepala OVD, jangan sekali-kali berpikir kita mengatur urusan masyarakat semuanya. Tidak, ada hal yang bisa kita atur, ada hal yang mereka harus bebas merdeka mengatur dirinya. Kenapa? Karena Indonesia akan tetap kokoh kalau negara tidak ngatur seluruh urusan hal. Artinya nyawa satu orang, kebudayaan satu orang, perilaku diri satu orang, tidak semuanya harus bergantung pada negara, dan tidak semuanya negara harus mengaturnya. Kenapa? Karena suatu saat ada fluktuasi politik, geopolitik internasional, ada fluktuasi politik nasional, maka seluruhnya tidak akan mempengaruhi survivalnya rakyat. Ini beda. Ini cara. Untuk itu, maka dalam pandangan ini saya lebih memandang bahwa kebutuhan dasar pembangunan, misalnya kita paham, misalnya ada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada satu daerah, tetapi sesungguhnya kita jangan terpaku pada angka itu. Kenapa? Laju pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa saja itu hanya catatan BPS di mana uangnya ada di bank. Bisa saja satu daerah dia misalnya pertumbuhannya tinggi karena apa? Produksi nikelnya tinggi, produksi batu baranya tinggi, tetapi nikel dan batu baranya dikerjakan oleh pengusaha yang tinggal di Jakarta, pegawainya juga bukan orang sana tapi dari berbagai tempat termasuk dari luar negeri. Kemudian mereka tinggal pada sebuah koloni, dari koloni itu menghasilkan uang triliunan dalam setiap bulan, masuk ke bank, banknya parkir di bank kita, kemudian pergi lagi ke bank asing. Angka di statistiknya tinggi, tapi di lingkungan masyarakatnya jalannya hancur, masyarakatnya makannya sangat terbatas, tidak punya pekerjaan. Itu menara gading ekonomi. Catatannya hebat, silakan dicek deh. Saya lebih memilih pada nggak apa-apa, tidak tercatat uang di bank tinggi, nggak penting bagi saya. Tapi rakyat saya itu tiap hari punya kemampuan untuk anaknya sekolah, punya kemampuan untuk beli baju ketika lebaran, punya kemampuan untuk selamatan dalam setiap waktu, ekonominya muter tumbuh. Problem Indonesia itu bukan persoalan uang. Problem Indonesia, problem Jawa Barat adalah kepemilikan uangnya terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kenapa? Uang yang terjadi disparitas hanya dipegang oleh beberapa orang, itu menyengsarakan orang lain. Kenapa? Rakyat kebagian inflasinya, rakyat kebagian kenaikan harganya, sedangkan dia yang menikmati banyak uangnya. Orang beli beras yang uangnya di dompetnya 2 miliar, sama harga berasnya dengan uang yang dia dapat 30.000 kuli ari di Bandung. Maka APBD dalam catatan saya adalah harus terdistribusi uangnya secara merata dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh industrialisasi. Di Bekasi upahnya sudah hampir 6 juta, perputaran uangnya tinggi. Tapi angka di Bekasi jangan diperbandingkan dengan di Kuningan, di kaki Gunung Ciremai. Kenapa? Orang Bekasi di daerah industri uangnya tinggi, tetapi seluruh kebutuhannya harus beli. Rumahnya masih harus bayar kontrakan, airnya air galon, ke sekolahnya harus pakai bahan bakar, kemudian harus ada jajannya. Setiap hari harus uang, uang, uang. Tetapi orang Kuningan yang di kaki Gunung Ciremai, rumahnya dari bilik, yang penting listriknya nyala, airnya mengalir jernih, tidak bayar. Kemudian dia setiap hari bisa mendapatkan ikan di sungai, tidak bayar. Kemudian bisa mendapatkan daun-daunan di sekitar rumahnya, tidak bayar. Dia bisa mendapatkan beras dari hasil, bagi hasil dengan yang punya sawah, tidak bayar. Maka angkanya adalah bukan angka kemiskinan, menurut saya adalah angkanya angka kesejahteraan. Kita bandingkan, sejahtera mana yang tinggal di kaki Gunung Ciremai, yang tinggal di kaki
Gunung Wayang misalnya, yang tinggal di kaki gunung di wilayah Ciamis 1 bulan 1,5 juta, dengan yang kerja menjadi karyawan perusahaan di Bekasi 6 juta. Saya taruhan masih sejahtera yang 1,5 juta. Nah, maka kalau seperti itu perbandingannya, fokus kita di mana? Maka fokus kita adalah di pemerataan infrastruktur. Kenapa? Seluruh ketertinggalan kesehatan layanannya, ketertinggalan layanan pendidikan, ketertinggalan layanan administratif kependudukan, ketertinggalan layanan pertumbuhan ekonomi, semuanya problemnya adalah di infrastruktur. Disebut orang daerah tertinggal kan karena akses jalannya jelek. Disebut daerah tertinggal karena kan seluruh akses komunikasinya jelek. Tapi kalau komunikasinya dibuka, aksesnya dibangun, maka ketertinggalan itu akan berubah menjadi distribusi. Saya berikan contoh. Ketika kita membangun jalan yang terkoneksi dari Bekasi ke Pangandaran, dari Bekasi ke kaki Gunung Ciremai, dari Bekasi ke kaki Gunung Sawal, dari Bekasi ke kaki Gunung Manglayang, dari Bekasi ke kaki Gunung Windu, dari Bekasi kemudian ke daerah Cianjur Selatan, maka konektivitas itu akan melahirkan distribusi. Distribusinya apa? Orang yang tinggal di Bekasi, tinggal di Karawang, tinggal di kota Depok, tinggal di kota Bekasi, dengan upah yang sangat tinggi, dia akan menikmati dalam Sabtu Minggu untuk naik motor mengelilingi area-area perkebunan yang masih terjaga habitat perkebunannya, dengan rumah-rumah panggung yang tertata, dengan pedagang-pedagang yang jujur dan bangunannya sudah rapih tersedia. Maka itu akan menjadi aliran distribusi uang dalam setiap waktu. Konektivitas. Dan itu bisa dilihat cerita Pangandaran ketika sekarang kan naik. Kenapa? Distribusi. Distribusi apa? Konektivitas infrastruktur. Nah, maka di sini ada perilaku yang harus dirubah. Di mana perilaku yang dirubahnya adalah karakter para pedagang. Karakter para pedagang itu seringkali tidak pernah peduli dengan namanya estetika. Nu penting mah aing payu. Nah, apa problemnya? Kenapa wisata kita hanya musiman kemudian hilang? Karena nilai-nilai ideologi filosofinya hilang. Kenapa? Berubah menjadi keramaian. Sesuatu yang keramaian, yang itu dadakan, nggak akan lama, Pak. Nggak akan lama. Maka saya mencoba untuk hari ini agak tangan besi sedikit. Kenapa? Jalannya harus rapih dong. Bangunan-bangunan plastik-plastik pedagangnya nggak bisa. Kenapa? Harus estetik dong. Solusinya bagaimana terhadap mereka? Sudahlah, saya tanya dagangnya sekian, itu juga judulnya. Dan judul penjual di Jawa Barat itu sama Pak hari ini. Nggak beda lah. Mie rebus, kopi, gorengan, cuanki, kemudian sosis bakar, seblak. Sudahlah. Bayangin Pak, di barisan sekian kilometer areal pemandangan kebun yang indah itu, isi pedagangnya adalah tukang cuanki, sosis bakar, kopi, semuanya sama Pak. Nggak bisa. Sesuatu yang sama tidak akan melahirkan kerinduan. Akan melahirkan kerinduan manakala beda. Nah, maka saya lebih memilih begini, Pak pimpinan Dewan, saya lebih memilih mereka, saya latih jadi tukang sapu deh, sudah. Gaji 4,2 juta bersihin jalan provinsi dibanding berdagang di situ. Kenapa? Karena saya ngambil target jangka panjang. Kenapa? Dengan jalan bersih, maka tingkat mobilitas orang untuk datang semakin tinggi, uang semakin datang, dan nanti akan terisi apa? Kafe-kafe yang tertata, hotel-hotel yang tertata, rumah makan yang tertata. Siapa yang mendapat implikasi ekonomi? Kabupaten kota. Pajak hotel restorannya meningkat. Kenapa ini harus jadi tujuan? Kita paham hari ini kita mengalami tekanan fiskal.
Kalau kita tidak dapat dari pajak motor, kalau kita tidak dapat dari pajak hotel restoran, rek ngabangun ti mana iroh eueuh duitna. Tepuk tangan, deposit. Sudah, kita nggak ada duit. Untuk itu diperlukan inovasi. Tetapi pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu bertahan, mampu berkembang di tengah tekanan fiskal. Itu. Kalau dikasih duit banyak Gubernur Jawa Barat ya nggak hebat. Dipotong 3 triliun masih bisa bangun jalan 100 kali lipat dibanding yang dulu. Ya itu baru hebat. Itu. Ini kan bentuk kehebatan. Biasanya musrenbang di hotel yang mahal. Ya sudah, mending keneh Mang Dede di Tasik sih renovasi ruangan lumayan pan. Cuman ada efek Pak, begitu ada ruangan bagus, ngantri daftaran ingin acara di sini, kan ngaripuhkeun eta teh. Kenapa ngaripuhkeunnya? Anggaran jamuan tamu Pemprov Jabar 500 juta setahun. Kalau nanti ngantri ke sini menggunakan ruangan ini plus daharna, nek mayar ti mana eueuh duitna. Ini kan jujur loh Pak. Dan saya hari ini umum saya sudah berani ngomong, Pak memang duitnya nggak ada, udah boleh pakai ruangan tapi minum aja, kita nggak bisa nyiapin makan, duitnya nggak ada, 500 juta setahun Pak, asalnya 30 miliar, tapi minimal ruangan gratis menang lah gitu loh, tapi bekal mau sorangan sih ya. Nah ini kan inovasi. Nah untuk itu fokus kita di 2027 ini tetap membangun konektivitas infrastruktur jalan plus PJU plus CCTV plus drainase plus tugu batas plus marka jalan plus itu. Konektivitas ada 2 menurut saya. Yang pertama adalah konektivitas daerah yang masih terisolir. Maka dibagi 2 kebijakan. 1, mendorong pembangunan jalan provinsi. Maka kan tahun ini kan selesai DED-nya. Kita selesaikan secara bertahap. Tadinya pengen tahun ini tapi kan duitnya turun. Ya sudah, kita evaluasi dulu. Tahun depan harus jadi Pak Kepala Bapeda jalur Puncak 2. Tuh, itu konektivitas Pak. Yang kedua, setelah Puncak 2 maka konektivitas harus terbangun lagi, Sukabumi Pangandaran lewat jalur tengah. Karena itulah yang membuat ketertinggalan orang Sukabumi, ketertinggalan dari sisi konektivitas. Kemudian Cianjur Selatan, Garut Selatan. Sehingga anggaran ke Garut jangan lagi bantuan buat yayasan, ganti sama infrastruktur jalan. Karena bantuan buat yayasan 10 tahun Garut diguyur duit Pak. Itu rata-rata uang ke Garut dalam 10 tahun terakhir itu 400 miliar dalam setiap tahun. Tapi rakyatnya gogorowokan we jalan butut Pak Dede. Nah, sudah gitu loh gitu. Nah ini harus diselesaikan. Nah sampai Pangandaran, kenapa? Agar orang menuju Pangandaran tidak fokus ke Pangandaran, dia mampir di berbagai tempat yang itu bisa melahirkan efek ekonomi. Kenapa orang fokus ke tujuan? Karena di perjalanan tidak ada yang menarik. Ini yang harus dibangun konektivitasnya. Nah kemudian di wilayah sisi utara kita harus menyelesaikan berbagai problem kelautan. 1, infrastruktur dasar layanan laut. 2, pendangkalan seluruh muara di wilayah pantai utara. Ini Pak Ono ahlinya yang begitu. 3, kampung-kampung nelayan yang kumuh. Kemudian yang keempat adalah ancaman banjir dalam setiap waktu akibat meluapnya sungai yang dikelola oleh BBWS dan PJT. Nah, ini Pak Herman sudah memelopori itu. Nah,
Kemudian dari sisi tata wilayah, ini penting dan harus ditekankan. Saya berulang-ulang. Cirebon, kota Cirebon, Kabupaten Cirebon itu merupakan representasi dari Jogjanya Jawa Barat. Culture-nya kuat di sana. Nah, problem apa sih di situ? Kita punya Kanoman, tapi di depannya penuh pasar. Ya tidak mau kalau Kanoman ingin menjadi tempat kunjungan, ya pasarnya harus dibuka. Kita punya misalnya Kasepuhan, tetapi di situ ada problem ketidaknyamanan orang. Kita masuk juga ingin dijadikan Cirebon sebagai miniaturnya Jogja di Jawa Barat. Kita dihadapkan pada trotoar yang kumuh, kaki lima yang mengambil badan jalan, semuanya itu problem, nggak bisa wisatawan menarik di situ. Maka mau tidak mau kita harus secara bersama-sama membenahan itu. Kenapa? Tanpa kebersihan tidak akan pernah ada keindahan. Maka nanti harus tertata. Bapeda kemudian kepala PU nanti memilah jalan provinsi, jalan nasional, kemudian jalan kabupaten terkoneksi, trotoarnya ditata dengan baik, dipasang PJU-nya, kemudian diidentifikasi pedagangnya, nanti ditempatkan, kemudian dirubah desain bangunannya, tertata dengan rapi secara terkoneksi, sehingga apa? Sehingga daerah-daerah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi dia pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang begitu luar biasa, teman-teman, di acara Musrembang, yang mana Kang Deddy menyebutkan bahwa pernikahan harusnya kalau nggak mampu, teman-teman, kalau nggak mampu di sederhana aja gitu di KUA, dan nanti rencananya ke depan pernikahan itu akan dibuatkan ya sebuah gedung yang mana di situ khusus untuk yang ingin menikah tapi mohon maaf kurang mampu biayanya. Dan ya, kita tahu ya bahwa sekarang di Jawa Barat ya khususnya, mohon maaf ya, banyak sekali orang yang ingin menikah tapi mendahulukan gaya, mendahulukan gengsi ya, dengan cara menyewa peralatan yang mahal, menyewa prawedding yang mahal, dan masih banyak lagi, teman-teman, yang menurut saya itu suatu ya kurang inilah, teman-teman ya. Harusnya ya sederhana aja gitu. Kalau emang nggak mampu ya, teman-teman, kalau memang nggak mampu ya harusnya sederhana gitu, nggak apa-apa, daripada kita memaksakan dan akhirnya mohon maaf utang di mana-mana ya. Terus gimana ke depannya? Kita malah nyicilin bayar hutang seperti itu ya. Ya saran saya ya nggak apa-apa, sederhana, yang penting halal ya, teman-teman. Yang penting ke depannya bagus gitu, nggak ini apa namanya, nggak terlibat hutang seperti itu ya, teman-teman. Dan Kang Deddy tadi menyampaikan juga bahwa ya banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang inflasi ya, khususnya banyak ya, mohon maaf, pengangguran, kemudian ya banyaknya pejabat yang banyak uang tapi rakyatnya jomplang gitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan kedepannya ya lebih baik lagi di Jawa Barat ini ya, teman-teman. Dan semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu ya, diberikan panjang umur ya, teman-teman. Dan ya kita doakan terus program-program Kang Deddy Mulyadi lancar, sehat gitu ya, berjalan dengan lancar ya, agar ya masyarakat bisa merasakannya lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi ya, teman-teman ya. Oke. Itu saja video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu, semoga kalian sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.